kalau tanamannya serang hama, kita susah mau mencari obat-obatan untuk nyemprot supaya penyakitnya itu hilang. Kalau misalnya musim kemarau, kekeringan, saya nyari air untuk ngocori tanaman supaya tanamannya subur. Masalah harga panenan itu murah, kadang-kadang 1 kilo cuma 8.000 kalau pas lagi panen. Kalau padi cuma 3.000, 4.000. Jadi misalnya panen mau dijual itu ya sayang karena harganya murah. Anak-anak nggak mau ngurus lahan petani, dia memilih merantau, nyari uang, nyari pengalaman, nyari rezeki yang banyak. Karena kalau orang petani itu hasilnya kadang-kadang ya banyak, kadang-kadang sedikit. Masalah terbesar yang saya hadapi sebagai petani muda yaitu satu, masalah pupuk yang kadang sulit didapat. Yang kedua, masalah air saat musim kemarau. Dan yang ketiga, tidak kalah penting adalah hama. Yang saya hadapi masalah petani muda itu kurangnya pengetahuan saya, sehingga saya membutuhkan seorang pendamping atau kelompok lain untuk membantu saya menambah pengetahuan di sektor pertanian agar hasil pertanian saya dapat menghasilkan panen yang banyak. Cuman kesulitannya kalau pas lagi membuat rengginang, singkong itu terus ada hujan, itu hasilnya nggak maksimal, nggak bagus. Cuman itu saja kesulitannya. Terus kalau membuat mokap itu tadi ribetnya di tempat pengrajangan sama pengeringan, Mas. Tempat pengrajangan harus ke rumah produksi. Pengeringan juga harus ke rumah produksi. Padahal itu jumlahnya cukup banyak. Jadi ribet wirawirinya itu. Berawal dari keprihatinan tersebut, saya berinisiatif untuk membuat sebuah organisasi, di mana organisasi itu kami jadikan sebagai sebuah wadah untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani, kemudian kita diskusikan untuk mencari solusi yang terbaik. Kami duduk bersama dalam forum-forum diskusi, kemudian membahas permasalahan yang dihadapi, kemudian diskusi, mencari solusi yang terbaik. Sekiranya permasalahan itu bisa diselesaikan di internal kelompok kami, maka akan kami selesaikan. Akan tetapi jika permasalahan itu harus melibatkan banyak pihak, maka kami berjejaring dengan organisasi yang lain, juga pemangku kebijakan, untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh petani. Kami coba mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian mencari solusi, misalnya terkait dengan peralatan. Ya. Maka kami berusaha untuk memfasilitasi petani dengan peralatan untuk memudahkan produksi kami. Kelompok saya, ya saya ajak kerjasama, misalkan ngurus tanaman, saling tanya-menanya gimana, minta solusi supaya tanaman itu subur gimana. Misalnya kawan kita ada pupuk yang bagus, kita nanya dapat dari mana pupuk itu, untuk nyemprot kok bagus, untuk tanaman bagus gitu. Pokoknya kerjasama lah, kita kerjasama, sama-sama ngasih tahu solusinya supaya tanaman itu subur, supaya pepanenan kita meningkat. Pokoknya dikasih pupuk yang banyak. Kalau mau tanam itu disemprot dulu pakai semprot yang hama-hama supaya tidak diserang hama. Kalau tanam
1 minggu itu harus dikasih pupuk dasar. Sudah pupuk dasar, nanti kalau sudah 10 hari disemprot pakai organik, 20 disemprot lagi, terus 40 hari semprot lagi pakai organik itu, 50 hari itu sudah keluar itu padi kan, padinya sudah jebol. Kalau kita itu sudah keluar itu disemprot biar tidak kena penyakit. Ada cara memilih benih, cara memilih pupuk yang benar untuk tanaman ini, cara pemupukan, cara mengolah lahan, dan cara pemeliharaan. Jenis pelatihan yang sudah saya ikuti yaitu pelatihan muka, pelatihan membuat pupuk organik, dan pelatihan yang lain-lainnya. Pertemuan yang saya ikuti itu biasanya dilakukan tanggal 10 setiap bulannya, dan di situ didampingi oleh pendamping kelompok, pendamping PPL dari kecamatan, kadang ada kunjungan dari KKN mahasiswa itu, dan dari kepala desa. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan kelompok, saya mendapatkan pengetahuan yang baru sehingga saya dapat menerapkan pada tanaman yang saya tanam, dan alhamdulillah hasil yang saya dapatkan itu lebih baik, lebih bagus dari sebelumnya sebelum saya mengikuti pelatihan. Tujuan saya memelihara ternak kambing dan sapi itu untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, dan yang kedua saya memelihara kambing dan sapi itu sekedar hobi, Pak. Kalau ke sawah itu kan ada rumput dibawa pulang, dan yang ketiga memelihara kambing dan sapi itu untuk dimanfaatkan kotorannya dibawa ke sawah untuk pupuk organik. Niat saya untuk membuat olahan dari singkong ini untuk memotivasi hidup saya kan itu untuk meningkatkan pendapatan untuk kelangsungan kebutuhan sehari-hari, Mas. Iya, itu untuk yang tadinya tuh singkong dijual mentahan murah, saya berusaha membuat makanan olahan supaya bisa menjadi harga yang lebih tinggi, sehingga untuk kesejahteraan keluarga, untuk menambah ekonomi keluarga, kebutuhan keluarga lah. Jenis-jenis makanan yang saya olah, yang saya buat, yang dari singkong, 1 tepung mokap, 2 lonces, 3 rengginang, impling, tape, glepung tiwul, dan saya kan ada kacang. Itu saya buat sambal kacang dan peyek kacang. Untuk memproses buat makanan itu dari singkong tanaman sendiri. Saya buat glepung tiwul yang bisa diawetkan, tepung mokap juga bisa diawetkan, lonces, impling juga bisa diawetkan. Nah, itu saya proses buat stok. Itu punya sendiri untuk suatu saat kalau nggak ada musim lagi singkong, kalau ada pembeli, saya siap ada menyediakan stok. Saya pemasarannya pertama di medsos itu, Mas, di WA Story itu pertama, terus kedua tuh di tempat organisasi yang lain, seandainya di KWT, di Majelis Taklim, tempat PKK desa, arisan-arisan, setiap pertemuan arisan keluarga atau arisan perkumpulan yang lainnya tuh selalu saya bawa, di situ saya pasarkan. Jadi saya juga minta sama teman-teman tolong ikut memasarkan ini. Tuh ada loncis, ada rengginang. Hasil yang menurut kami cukup membanggakan untuk saat ini, terutama untuk kelompok kami, adalah kami bisa meningkatkan nilai jual produk pertanian, di sini khususnya singkong. Kami olah menjadi tepung mokap yang untuk saat ini alhamdulillah secara pasar kami sudah mendapatkan pasar, bahkan bisa dikatakan untuk memenuhi kebutuhan pasar saat ini kami masih kekurangan, seperti itu.
Harapan saya ngurus anak, ngurus sawah, kita jadi petani supaya kita hidup enak, tidak kekurangan. Misalnya anak-anak kita jangan sampai kekurangan pangan, jangan sampai pangan itu beli, supaya kita cukuplah dari awal sampai akhir. Harapan saya sebagai petani muda terus semangat, tetap berusaha, pantang menyerah, hiraukan orang-orang sekitar kita. Satu lagi, jadi petani itu menguntungkan, tidak harus membeli, bisa menanam sendiri, menghasilkan makanan yang sehat, dan bisa membuat cadangan makanan sendiri dalam jangka panjang.